Here's Lampard. Comes out to Essien. With an absolute howler, 46 seconds into this Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Baik anak-anak, gimana? Pernahkah kalian menonton siaran sepak bola? Atau mungkin orang tua kalian mungkin pernah ya? Nah, kenapa siaran sepak bola itu biasanya disiarkan di televisi kita itu sekitar jam 11 malam, jam 12, bahkan ada yang jam 2 pagi ya? Nah, kenapa? Apakah mereka itu memang bermainnya jam 2 pagi main bola? Itu kan siaran langsung ya? Nah, tapi kok jam 2 pagi main bola gimana ya? Nah, ini ada kaitannya dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Bagaimana keseruannya? Kita akan kupas tuntas semuanya di sini, ya. Jangan kemana-mana, tetap stay. Akan kita bahas satu persatu. Let's go. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat pengaruh bujur. Letak astronomis. Berdasarkan garis lintang, Indonesia memiliki iklim tropis. Curah hujan yang sangat tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Sedangkan berdasarkan garis bujur, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham kan gimana itu letak astronomis negara kita? Ya, negara kita terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, Pak, kenapa kok bujur timur semua, Pak? Kan ada lintang utara, ada lintang selatan, ada bujur timur, tapi kok kita nggak ada bujur barat, Pak? Kenapa ya? Nah, kita akan bahas gimana. Ayo kita bantu, ayo dibantu, ayo dibantu jadi apa? Ketika peta dunia kita tarik garis bujur 0 derajat, akan membagi 2 bagian dunia, yaitu bujur barat dan bujur timur. Sedangkan ketika kita tarik garis lurus atau garis lintang 0 derajat, maka dunia akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan kita, wilayah Indonesia itu berada di sini ya. Nah, yang ada tanda panah ini adalah wilayah Indonesia. Kita berada di bujur timur, lintang utara dan lintang selatan. Kenapa bujur barat
tidak ada, ya, karena letak wilayah kita berada di sini. Nah, seandainya wilayah Indonesia berada di sebelah kiri, maka kita akan berada di letak astronomis bujur barat, lintang utara, dan lintang selatan. Sedangkan kalau kita berada di tengah-tengah seperti ini, maka kita berada pada bujur barat, bujur timur, lintang utara, dan juga lintang selatan. Adalah peta dunia. Ketika garis bujur 0 derajat, kutub utara dan kutub selatan ini melewati kota Greenwich yang ada di London, Inggris. Nah, garis ini membagi dua bagian dunia, yaitu bujur timur dan bujur barat. Setiap penambahan 15 derajat bujur timur, maka waktu bertambah 1 jam. Sedangkan setiap penambahan 15 derajat bujur barat, waktu berkurang 1 jam. Misal, di London pukul 7, maka wilayah yang bertambah 15 derajat bujur timur, maka waktunya menjadi jam 8. Sekarang Indonesia dibagi menjadi 3 waktu. Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Kita lihat tabel berikut ini. Jadi setiap penambahan 15 derajat bujur timur itu bertambah 1 jam, ya. Nah, sedangkan kita berada di 95 derajat bujur timur sampai dengan 144 derajat bujur timur. Nah, contoh misalkan kita ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antara Chelsea dengan MU yang disiarkan jam 5 sore, 5 PM. Nah, jam berapakah kita bisa menyaksikannya di Indonesia bagian barat? Maka jam 17.00 ditambah dengan 7 jam, berarti kita bisa menyaksikan jam 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Gimana anak-anak, sudah paham kan? Sudah ngerti kan kenapa siaran bola itu biasanya tengah malam, bahkan dini hari? Ya, salah satunya adalah letak astronomis kita, ya. Jadi sekarang kita sudah paham semua kan? Nah, baik anak-anak, kalau kalian sudah paham, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, maupun gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia: sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis. Indonesia memiliki 3 iklim: iklim musim atau muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ini diakibatkan karena adanya angin musim atau angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali melalui benua Asia ataupun benua Australia.
Selain itu, Indonesia memiliki keragaman budaya, baik itu adat istiadat, bahasa, agama, ras, maupun seni dan budaya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat strategis karena Indonesia berada di cross position atau posisi silang antara Samudra India, Samudra Pasifik, benua Asia, dan benua Australia, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia memiliki keragaman hayati yang melimpah, baik itu karena keanekaragaman flora maupun keanekaragaman fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Halo anak-anak, gimana? Sudah paham semua tentang materi kita hari ini? Mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya. Nah, Bapak selalu berpesan kepada kalian tetap semangat belajar di rumah, jangan pantang menyerah, selalu jaga kesehatan ya. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak berikan itu bermanfaat buat kalian semuanya, bisa kalian pahami, dan kita bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.